Serial Tips Rumah Tangga Bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudariku yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dalam serial Tips Rumah Tangga Samawa. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu tips yang sangat penting, yaitu saling membantu dan saling melengkapi antar pasangan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita secara umum, kepada kaum muslimin, untuk saling bahu-membahu, untuk saling ta'awun, saling membantu dalam kebaikan. Kata Allah SWT dalam surat Al-Ma'idah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan, dan jangan kalian tolong menolong di dalam kemaksiatan dan dosa. Ayat ini adalah perintah dan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya agar kita saling bahu-membahu, saling membantu dalam kebaikan, dalam ketakwaan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dalam rumah tangga, karena rumah tangga itu bukan hanya seorang suami saja, bukan hanya sebagai seorang istri saja, tapi rumah tangga itu adalah pasangan. Sehingga butuh gotong royong antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, agar bagaimana mereka bekerja sama, saling melengkapi, bahu-membahu, saling mengingatkan antar sesama. Makanya suatu perumpamaan yang sangat indah di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan suami istri itu seperti pakaian. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka para istri itu ibaratkan pakaian buat kalian wahai suami. Dan kalian wahai suami ibaratkan pakaian untuk para istri. Mari perhatikan ayat yang mulia ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan suami istri itu seperti pakaian. Apa hubungannya suami istri dengan pakaian? Kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan suami istri itu seperti pakaian karena fungsi pakaian itu ada 3. Pertama, fungsi pakaian itu adalah melindungi. Melindungi manusia dari terik panas, dari dingin, sehingga dia nggak kepanasan, sehingga dia nggak kedinginan. Begitu juga suami istri. Suami istri harus saling melindungi. Melindungi dari hal-hal yang tidak mengenakkan, terutama melindungi dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fungsi dari pakaian adalah sebagai keindahan. Sebagai keindahan. Orang akan terlihat keren kalau dia memakai baju, apalagi bajunya bagus, baru. Begitu juga pasangan kita adalah keindahan bagi kita. Nabi pernah bersabda, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah memiliki istri yang salehah. Percuma kalau engkau cantik, percuma kalau engkau ganteng, tapi kalau kau tidak punya pasangan, ada yang kurang dalam hidup. Yang ketiga, di antara fungsi dari pakaian adalah menutupi kekurangan kita, menutupi aib kita. Coba bayangkan kalau kita misalkan punya cacat dalam tubuh kita, kalau kita nggak pakai baju, terbuka, kelihatan, aurat kita juga akan kelihatan. Tapi dengan kita pakai baju, tertutupi aib kita, aurat kita. Maka begitu juga suami istri. Harus saling menutupi kekurangan. Harus saling menutupi aib. Bukan malah saling membongkar kekurangan masing-masing. Sebagaimana hal ini terjadi pada sebagian kalangan. Kalau mereka lagi berantem sama istrinya, sama suaminya, saling membongkar di media sosial. Na'udzubillah min dzalik. Jadi, suami istri harus saling bahu-membahu, saling membantu antara satu dengan yang lain dalam ketaatan kepada Allah. Termasuk kebahagiaan bagi seorang hamba
manakala dia diberi pasangan yang bisa menggandeng dia dalam ketaatan kepada Allah. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang dia bangun di tengah malam, kemudian dia sholat malam, lalu dia membangunkan istrinya. Kalau istrinya nggak mau bangun, dia percikan, ya, supaya dia bangun. Demikian juga semoga Allah merahmati seorang istri. Dia bangun tengah malam, dia sholat malam, lalu dia bangunkan suaminya. Kalau nggak mau bangun, diperciki, ya, dengan air supaya bangun. Jadi saling membantu dalam ketaatan. Maka wahai para suami, bantu ya istri dalam kebutuhan-kebutuhannya, dalam ketaatan kepada Allah. Ingatkan dia agar menutup aurat, agar memakai jilbab. Ingatkan dia untuk sholat, ya. Ingatkan dia untuk mendidik anak-anaknya, ya. Ingatkan dia jangan umbar aurat di media sosial, ya. Demikian juga bantu dalam kebutuhan-kebutuhannya. Bukan suatu aib seorang suami itu membantu kebutuhan istrinya di rumah. Rasulullah SAW, beliau suka membantu Aisyah, membantu istri Nabi yang lain. Kadang beliau menambal bajunya, kadang beliau memerah susu, ya, bukan suatu aib. Begitu juga seorang istri, bantulah suamimu, ringankan bebannya. Dulu Khadijah, ya, sangat menguatkan Rasulullah SAW. Di saat Rasulullah dihujani dengan berbagai ujian, cobaan, hadirlah sosok Khadijah yang menguatkan Nabi, yang memberi motivasi kepada Nabi SAW sehingga Nabi bisa tegar dan kuat. Jadi dibutuhkan saling kompak menguatkan antara satu dengan yang lain. Ya, Rasulullah juga demikian. Ketika Aisyah nangis, Rasulullah menghiburnya. Ketika Sofiyah nangis, Rasulullah SAW yang mengusap air matanya dan memberikan hiburan kepadanya. Kalimat-kalimat yang motivasi untuknya. Begitulah ya suami istri harus saling melengkapi, harus saling bekerja sama, ya, harus saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Coba bayangkan kalau misalkan suami istri ya dalam satu mobil, suaminya yang nyetir, ya, kemudian ngantuk, istrinya tidak mengingatkan, wah bisa berbahaya. Harus saling mengingatkan. Begitu juga jika seorang suami tidak mengingatkan istrinya, ya, maka itu juga bisa menjadi bahaya. Kalau kita ingin rumah tangga kita bahagia, ayo saling melengkapi, ayo saling ta'awun dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita saling kompak, dengan kita saling mengisi, saling bekerja sama, maka akan terwujud rumah tangga bahagia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.